Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Di sini saya Muhammad Nabil Alfaid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 4A. Nah, ini adalah video learning journal ke-14 saya atas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti biasa bahwasanya kuliah pada pertemuan minggu kemarin itu sudah dilaksanakan presentasi yang dibawakan oleh kelompok 4. Nah, tema yang dibawakan oleh kelompok 4 itu kurang lebih menyeimbangkan fakta dan kreativitas dengan creative writing. Nah, mungkin langsung saja tanpa basa-basi di sini saya akan membahas tentang pembahasan pertama yaitu tentang pengertian creative writing. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam kata creative writing itu ada dua kata. Yang pertama kreatif, yang kedua writing. Kreatif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang berarti kreatif. Sedangkan writing seperti yang kita kenal itu dengan istilah penulisan gitu. Jadi bila kata ini digabung, creative writing itu memiliki arti proses menulis yang tidak hanya menyampaikan pesan secara aktual, tetapi yang menambahkan unsur imajinasi, emosi, dan ekspresi pribadi agar tulisan itu dapat menjadi lebih menarik dan menggugah. Nah, itu tadi dari pengertian dari creative writing. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang komponen penting dalam penulisan creative writing. Nah, yang pertama itu ada berpikir kritis. Terus yang kedua itu ada kepekaan terhadap atau kepekaan emosi gitu. Terus yang ketiga itu bakat, kemudian yang terakhir atau yang keempat itu daya imajinatif. Nah, terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan menulis creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Nah, yang pertama itu dapat membuat informasi itu menjadi lebih menarik gitu ya. Terus yang kedua itu meningkatkan keterlibatan pembaca. Terus yang ketiga itu menyampaikan fakta dengan cara yang lebih mudah dipahami atau lebih mudah diterima atau lebih mudah dikelola oleh kita gitu ataupun pembaca. Terus yang keempat itu membantu pembaca mengingat informasi dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya itu meningkatkan ciri khas dan keunikan dalam penulisan gitu ataupun dalam tulisan. Nah, oke, kita lanjut saja nih kepada pembahasan selanjutnya yaitu ada tentang ragam jenis tema dalam berita kreatif. Yang pertama itu ada profil sosok. Nah, biasanya berita ini itu lebih berfokus kepada individu yang memiliki pencapaian, keunikan atau bisa juga gitu kayak seperti pengaruh dalam bidang-bidang tertentu gitu. Terus yang kedua itu ada traveling. Ini itu lebih membahas kepada berita tentang suatu perjalanan gitu ya ke tempat-tempat healing atau ke tempat-tempat pariwisata, atau bisa juga traveling itu seperti mengekspor dunia-dunia keindahan gitu, dunia-dunia alam lebih khususnya ya. Nah, terus yang ketiga itu ada makanan atau kuliner. Nah, maksudnya itu beritanya itu lebih membahas atau cenderung kepada pembahasan tentang makanan-makanan gitu ya, seperti kayak jajanan, bisa juga itu kulineran seperti kulineran di suatu tempat tertentu ataupun kulineran UMKM bisa juga itu. Terus yang keempat itu ada
fashion. Fashion itu maksudnya beritanya itu lebih lebih berfokus kepada suatu fashion tertentu atau ke dunia-dunia fashion gitu, seperti OOTD zaman sekarang gitu ya, outfit gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada dari ragam seni dan budaya. Nah, maksudnya itu seperti berita yang mengangkat karya seni gitu, atau pertunjukan tertentu lah, pokoknya yang masih ada unsur seni-seni dan budayanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu tidak lain tidak bukan ada fenomena sosial. Itu lebih berfokus kepada isu-isu yang berkembang saat ini gitu, atau berkembang sekarang gitu. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teknik penulisan yang kreatif dalam artikel dan berita. Yang pertama itu ada storytelling atau bercerita. Terus yang kedua itu ada deskripsi yang hidup. Kemudian yang ketiga itu ada pemilihan sudut pandang yang unik. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan gaya bahasa yang menarik. Kemudian selanjutnya yang kelima itu struktur mengalir. Kemudian yang keenam itu dialog dan kutipan. Kemudian yang terakhir itu elemen emosi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dampak penerapan creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Nah, dampaknya itu ada dua. Yang pertama itu ada dampak positifnya, kemudian yang kedua itu ada dampak negatifnya. Nah, di sini kita akan membahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, dampak positif yang pertama itu tidak lain tidak bukan ada membuat tulisan itu menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Tidak membosankan untuk dibaca gitu ya. Terus yang kedua itu memudahkan para pembaca itu untuk memahami suatu informasi gitu ya. Terus yang ketiga itu membangun keterlibatan emosional dengan pembaca. Kemudian selanjutnya atau yang keempat itu ada dampak positifnya mendorong kreativitas penulis gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada membantu pembaca itu mengingat lebih lama informasi yang dia dapatkan itu. Nah, kemudian ada dari dampak negatifnya. Nah, dampak negatif yang pertama itu ada beresiko kurang objektif gitu ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua orang itu ada yang setuju, bukannya ada yang setuju ya, seperti ada yang kurang ser gitu terhadap teknik penulisan creative writing. Sehingga itu dapat mengakibatkan tidak objektif gitu. Nah, terus dampak negatif yang kedua itu ada potensi yang berlebihan dalam penyampaian suatu pesan gitu atau suatu tulisan. Terus yang ketiga itu ada kesulitan dalam menjaga keakuratan data. Terus yang keempat itu ada tidak semua pembaca itu menyukai gaya kreatif gitu. Bahwasanya tidak semua orang itu dapat menyukai teknik penulisan creative writing itu. Ada yang lebih suka ke penulisan yang biasa-biasa aja gitu, ataupun yang normal, ataupun ada juga nih yang suka terhadap creative writing. Itu mah tergantung pada tipe-tipe orang sendirinya gitu. Nah, kemudian dampak negatif yang terakhir itu ada membutuhkan waktu dan keterampilan khusus untuk diterapkan. Nah, mungkin itu tadi pembahasan materi yang dibawakan atau yang disampaikan oleh kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian pesan yang saya ucapkan. Sekian, maafkan saya Muhammad Nabil Al-Faid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.